Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati dan kami banggakan Ibu Dr. Maslihatul Umami SPDI MA. Yang kami hormati dan kami cintai Bapak Agus Hirmawan MA. Perkenalkan, saya Andi Lukmanul Qasim LC ingin mempresentasikan modul ajar 1 pada kesempatan ujian kompre yang dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober tahun 2023. Langsung saja, pada kesempatan kali ini modul ajar yang saya pilih adalah modul ajar 1. Untuk temanya adalah menjauhi pergaulan bebas dan perbuatan zina untuk melindungi harkat dan martabat manusia. Dan subtema yang dipilih adalah Quran Surat Al-Isra ayat 32 dan Quran Surat An-Nur ayat 2. Modul ajar ini terdiri dari beberapa komponen. Yang pertama adalah identitas modul, nama penyusun, saya sendiri, kemudian satuan pendidikan, SMA Negeri 1 Parakan, mata pelajaran PAI dan Budi Pekerti. Kemudian fase yang dipilih adalah fase E kelas 10, alokasi waktu 3 jam pelajaran dikalikan 45. Kemudian kompetensi awal, peserta didik telah memiliki kemampuan awal dalam membaca Al-Quran dan hadis serta memiliki pemahaman tentang ilmu tajwid. Profil pelajar Pancasilanya adalah profil pelajar Pancasila yang ingin dicapai adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri dan bernalar kritis dan kreatif. Kemudian sarana dan prasarana yang diperlukan, ruang kelas, LCD proyektor, mushaf Al-Quran, kitab tajwid, kemudian laptop, kemudian speaker aktif dan jaringan internet. Kemudian target peserta didik adalah siswa reguler dari kelas 10-8, kemudian model pembelajarannya adalah make, match, dan information sort. Adapun tujuan pembelajarannya, saya menggunakan 3, yaitu peserta didik mampu membaca dengan tartil Quran Surat Al-Isra ayat 32 dan Quran Surat Nur ayat 2, serta hadis yang berkaitan tentang pergaulan bebas. Kemudian yang kedua menganalisis, dan kemudian ketiga yaitu menerapkan sikap menjauhi pergaulan bebas. Adapun KKTP dari membaca adalah yang pertama membaca berdasarkan kaidah tajwid dengan benar. Kemudian yang kedua membaca kaidah tajwid dan makhorijul huruf dengan tepat. Kemudian untuk yang menganalisis itu KKTP-nya menganalisis dengan benar, kemudian menganalisis dengan tepat. Kemudian yang ketiga yaitu KKTP-nya membiasakan diri dengan tepat dan menerapkan sikap dengan tepat. Untuk pemahaman bermaknanya, yaitu peserta didik terlatih untuk membaca Al-Quran dengan kaidah tajwid yang benar dan makhorijul huruf. Peserta didik mengetahui dan memahami bahaya akan pergaulan bebas. Kemudian untuk pertanyaan pemantiknya saat menjelang pelajaran dimulai, yaitu bagaimana cara membaca Al-Quran, Quran Surat Al-Isra ayat 32 dan An-Nur ayat 2 dengan tartil, dan ada berapa hukum tajwidnya. Nah, kemudian kegiatan pembelajarannya, langkah-langkahnya, guru menyiapkan kebutuhan sebagaimana laptop, speaker, dan kartu lafaz Al-Quran karena menggunakan model make match. Kemudian pada kegiatan pembukaan, siswa berdoa bersama-sama dan melakukan tadarus Quran Surat Al-Isra ayat 32 dan Surat An-Nur ayat 2. Guru menyapa setiap siswa dengan kontak mata dan lain sebagainya. Guru membagi siswa secara berpasangan untuk melakukan identifikasi yang ada dalam tajwid Quran Surat yang tadi saya sebutkan. Kemudian guru menjelaskan para siswa untuk mengidentifikasi itu. Untuk kegiatan intinya, guru menampilkan video inspiratif. Kemudian siswa diajak untuk membaca ayat tadi. Guru minta salah satu siswa untuk membaca, kemudian secara bergiliran dengan metode talaki. Setelah itu dikoreksi dan secara berpasangan dengan model make match.
Kemudian siswa menerima kartu lafaz dan kemudian mencocokkannya seperti itu. Kemudian siswa menuliskan hasil identifikasi di buku masing-masing. Pada kegiatan penutup, guru meminta salah satu siswa untuk mereview kegiatan pembelajaran hari ini sebagai refleksi dan ditutup dengan doa. Nah, begitu pula dengan pembelajaran yang kedua nanti menggunakan information sheet dan setelah itu menggunakan assessment ya. Assessment yaitu untuk assessmentnya menggunakan assessment diagnostik, formatif dan sumatif. Kemudian kegiatan remedial, pengayaan, dan berikut lampiran-lampiran materi dan lain sebagainya. Demikian presentasi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan mohon masukannya dari Bapak Ibu dosen. Terima kasih. Ya, baik. Pak Andi ya. Iya, Bu. Ya, tadi memakai metode apa dalam pembelajaran? Make match, Bu. Oke, make a match ya. Jadi dulu tentu masih ingat ya kalau mengambil metode make a match apa? Make a match itu mengajak murid mencari jawaban terhadap suatu pertanyaan konsep dengan permainan kartu pasangan, Bu. Nah, kalau seperti itu berarti paradigmanya mengambil teori belajar apa? Konstruktif. Konstruktivistik. Nah, baik, next pertanyaan saya. Mana dari komponen tadi, Pak, yang menunjukkan unsur technological pedagogical knowledge-nya? Tipe ACK-nya yang mana? Menampilkan video inspiratif itu teknologikalnya, Bu. Kemudian pedagogiknya itu siswa membaca. Knowledge-nya adalah mengetahui tajwid, Bu. Coba disebutkan mana yang HOTS, Pak. Bu, yang B, peserta didik mampu menganalisis hukum tajwid dalam Quran Surat Al-Isra ayat 32 dan Quran Surat An-Nur ayat 2 serta hadis tentang larangan pergaulan bebas dan perbuatan zina. Oke, nah itu Pak ya. Jadi menganalisis itu C berapa? C4. Ya, setelah alhamdulillah sudah mateng. Pak Andi Lukmanul LC ya. Selanjutnya saya minta Pak Andi untuk menulis. Silahkan diambil kertas. Terus tulis surat, pilih Al-Ikhlas atau Al-Kausar. Al-Kausar saja, Pak. Ini sudah, Bapak? Iya. Bacaan inna a'tayna itu bacaan apa, Bapak? Inna bacaan gunnah dan bacaan mat-tabi'i, Pak. Inna a'tayna itu mat jais mungfasil. Berapa harokat? Boleh 2 harokat, boleh 4, afdolnya 6 harokat atau 3 alif. Berikan contoh dari mat arid lisukun. Alhamdulillahirabbil alamin. Alamin. Berapa alif? 3. Berapa harokat? 6. Manakala menemukan beberapa anak yang mengalami kesulitan, apa upaya yang jenengan lakukan untuk mengentaskan kesulitan belajar itu dalam model pembelajaran? Pertama, mencari siswa yang sudah bisa, kemudian istilahnya mentoring teman sebaya. Ya, mentoring teman sebaya, Pak. Saya kira cukup, Bu Dokter, bisa dilanjut. Terima kasih Pak Agus. Ya, Pak Andi ya sudah cukup. Terima kasih sekali atas waktu yang telah diberikan oleh Bu Dr. Maslihatul Umami SPDI MA dan Bapak Agus Hirmawan MA kepada saya untuk mengikuti ujian komprehensif pada hari ini. Semoga apa yang telah kita laksanakan menjadi keberkahan bagi kita dan
tentunya ilmu yang saya dapatkan pada kesempatan kali ini bisa bermanfaat bagi saya pribadi dan umumnya bagi siswa-siswi yang saya ajar. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.